Ya, bertawakal kepada Allah. Artinya mereka menjalani hidup ini sesuai aturan yang diberlakukan untuk urusan duniawi gitu. Ya, itu yang saya ceritakan, bahwa orang yang bertawakal kepada Allah ketika berobat justru adalah orang yang mencari obat yang sesuai dengan penyakitnya gitu. Berobat kepada ahlinya, itulah yang disebut tawakal. Ya, di dalam bab sebelum ini kalau nggak salah ya, ada hadis yang mengatakan Nabi pernah diperlihatkan umatnya yang paling banyak, diantaranya 70.000 masuk surga tanpa dihisab ya. Minggu lalu sudah saya sampaikan ya, diantaranya hanya bertawakal kepada Allah ya. Tidak minta diruqyah, tidak minta diobati dengan ditempel besi panas, tidak melakukan tiarah, ramal meramal dengan burung ya. Nah, ini kan semua ada kaitannya dengan sihir ya. Tapi hanya bertawakal kepada Allah. Kepada Allah berarti kepada hukum-hukum Allah, baik hukum yang bersifat syar'iyah maupun kauniyah, itu semua hukum dari Allah. Ya. Lalu di sini katakan awal jinnu aidon yatabarrauna minhum. Nah, dan bangsa jin juga mereka akan melepaskan diri dari orang yang menyembah mereka, minhum ini orang-orang yang menyembah jin. Wa yatadalluna, para jin akan melepaskan diri min ibadatihim lahum, berlepas diri dari ibadah mereka orang-orang kafir terhadap jin itu. Jadi jin nggak mau mengakui, nggak mau, karena jin nanti menerima resiko dosa berlipat ya, disembah mau berlipat dosanya, makanya nggak mau mengakui dia. Kama qala ta'ala, seperti Allah Ta'ala berfirman, faman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Faman adallu, siapa yang lebih sesat, ini berarti perbuatan yang paling sesat, yaitu mimma yad'u, ya, dari orang-orang yang berdoa ya, min dunillah, kepada selain Allah, mal la yastajibu, yaitu berdoa kepada orang-orang atau bangsa jin yang tidak bisa memberi jawaban, memberi janji, jawaban lah, lahu terhadapnya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wahum ngandungaihim, dan mereka nanti bangsa jin terhadap doa-doa manusia ghafilun, lalai, artinya tidak menganggap ya, lalai. Wa idza khusyiron nasu, dan apabila manusia telah dikumpulkan ya, khusyira ini yaumal hasyar, nama lain dari hari kiamat, yaumal hasyar, hari dikumpulkannya manusia. Wa idza khusyiron nasu, apabila manusia dikumpulkan nanti di padang mahsyar ya, tempatnya namanya mahsyar. Mahsyar karena di sana tempat berkumpulnya manusia, khusyiron nasu, namanya tempatnya mahsyar. Kanu lahum a'daan, mereka nanti akan menjadi musuh bagi orang-orang yang pernah disembah ya. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, sedang mereka nanti mengingkari, kafir ya,
mengingkari terhadap penyembahan mereka kepadanya. Nah itu, jadi nanti bangsa jin, malaikat dan semua yang disembah di dunia akan berlepas diri, tidak mau. The jinn will also declare their innocence and will not recognize their worship, human worship. To them, likewise, God says, and who is more astray than one who calls on or invokes besides Allah, such as will not answer him till the day of resurrection, and who are even unaware of their calls or invocations to them. And when mankind are gathered on the day of resurrection, they, yakni false deities, will become their enemies and will deny their worshiping. Jadi nanti yang mereka sembah akan menjadi musuh, dan mereka akan menolak penyembahan mereka terhadap dirinya, terhadap bangsa jin. Kemudian Rawa Ibnu Jarir an Mujahid fi qaulihi ta'ala. Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Mujahid berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, yaitu yuhibbunahum kahubbillahi. Mereka orang-orang yang beriman itu maksudnya mencintai mereka sebagaimana mencintai Allah. Ini orang-orang musyrik ya, bukan orang beriman. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Mubahatan, dengan cara membanggakan. Wa madahatan lil haqqi, dan dengan mensetarakan atau menyamakan kepada al-haq, yaitu Allah subhanahu, bil indati, dengan cara menjadikannya sekutu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu adalah lebih kuat cintanya terhadap Allah. Minal kufari wal autan, minal kufari li ausanihim, dibandingkan cintanya orang-orang kafir terhadap berhala-berhala mereka. Ibnu Jarir narrated from Mujahid in interpreting the word of Allah, they love them as they love Allah. They boast themselves upon their good rivals by equalizing them with Allah. But those who believe love Allah more than anything else, than the love of disbelievers to their idols. Artinya orang-orang beriman cintanya kepada Allah melebihi dari cintanya orang-orang kafir terhadap berhala mereka. Ya, itu maksudnya. Qala al-musannif, pengarang buku ini, kitab ini mengatakan, rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya, Allah Ta'ala. Ya, ini ucapan pengarang ya, ini bukan Quran. Wa minal umuril mubayyinati, dan dari hal-hal ya, umur, hal-hal atau perkara-perkara yang harus diperhatikan, mubayyinah. Di tafsir tauhid
dalam hal menafsiri tauhid atau menjelaskan tauhid. Ya, tafsir itu artinya penjelasan ya. Dalam menjelaskan tauhid wasyahadati alla ilaha illallah, dan menjelaskan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu yang perlu diperhatikan adalah ayatul Baqarah, ayat di dalam surat Al-Baqarah, fil kuffari, yang ditujukan kepada orang-orang kafir, alladzina qala Allahu ta'ala, yang Allah berfirman kepada mereka, fihim ya, dalam keadaan mereka, artinya Allah berfirman tentang keadaan mereka ya. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Ma di sini artinya tidak ya. Dan tidaklah mereka bi kharijina, akan keluar, mereka tidak akan keluar, itu maksudnya. Minan nar, dari api neraka. Berarti orang-orang kafir itu nanti selama-lamanya berada di neraka. Dalam hadis-hadis Muslim ada penjelasan bahwa nanti orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan ada iman walaupun sebesar biji sawi, seandainya dia harus masuk neraka, nanti kalau hukumannya sudah habis di neraka akan dientaskan masuk ke surga ya. Mereka akan menurut hadis dimasukkan ke dalam nahrul hayat. Nah, nahrul sungai atau apalah, danau kehidupan, sehingga tubuhnya yang gosong hangus hidup kembali, baru dibawa masuk ke surga ya. Oleh karena itu Nabi pesan supaya tanamkan dalam hati tidak ada Tuhan selain Allah, karena itu nanti akan membawa orang itu ke dalam surga, walaupun harus harus melalui hukuman ya. Karena semua daging darah yang tumbuh dari perbuatan syirik, caranya itu akan menjadi kotoran yang menghambat dia tidak bisa masuk ke surga. Nah, kalau syirik itu berarti udah seluruh tubuhnya enggak kotor semua, udah nggak bisa dibersihkan, jadi mereka akan selamanya ada di surga. Tapi kalau ada iman yang tulus, nah bagian dari iman yang tulus itu tidak hangus di neraka, tidak hangus sampai semua kotoran-kotoran itu hilang semua ya, baru tinggal itu yang tidak hangus diangkat, dimasukkan ke nahrul hayat ya. Tapi kita jangan mencari yang kayak gitulah. Kita upayakan kalau bisa mencari jalan masuk ke surga tanpa dihisab yang kita inginkan. Jangan masuk surga tapi dibersihkan dulu, berat itu, karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Saudara masuk neraka sehari sama dengan 1000 tahun di sini. Jadi kalau masuk surga, masuk neraka 100 tahun, berarti sama dengan 100.000 tahun. Bukan 100.000 tahun, kalikan lagi 360 hari. Karena satu hari kan, satu tahun kan 365 hari. Jadi kalikan 365, kalikan 1000, berapa tahun? Alhamdulillah ya. Ya itulah ujian bagi kita. Karena Allah berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Allah menjadikan hidup, kematian dan kehidupan untuk menguji kalian mana yang pantas, siapa yang pantas masuk neraka, siapa yang pantas masuk surga.
Untuk Iya. menghindari zat yang paling ringan kita lakukan salah satunya apa? Contohnya. Ya itu selalu tawakal itu. Sabar. Oh, sabar. Sabar. Sabar itu menurut lisanul Arab, sabar itu artinya imsak. Imsak artinya menahan. Makanya bulan puasa disebut bulan sabar dalam hadis. Syahrul Syam itu syahrul sabar. Imsak menahan. Menahan kalau menurut lisanul Arab, menahan diri agar kita selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Jabbar. Di situ pakai istilah Al-Jabbar, seolah-olah itu Allah itu maha kuasa, maha menentukan, harus ikuti dia. Itu sabar. Semua perintah Allah kita ikuti. Juga kita menahan diri untuk tidak terjerumus kepada apa yang dilarang oleh Al-Jabbar, termasuk syirik. Bertahan, jangan sampai kita terlibat itu. Jadi yang namanya sabar itu bukan menahan marah ya? Bukan. Ya salah satunya menahan marah, karena marah juga dilarang. Berarti menahan marah dalam rangka menahan diri untuk tidak terlibat kepada perkara yang dilarang oleh Allah. Marah itu termasuk yang dilarang. Jadi kita tahan, termasuk. Tapi sabar itu bisa digunggung nanti, sabar atau tidaknya nanti secara kumulatif. Kumpulan dari sejak kita dewasa ya. Jadi ibarat kan dalam statistik ada dalam Al-Quran ada statistik atau akuntansi, wa kulla syai'in ahsainahu fi kitabim mubin. Segala sesuatu kami catat di dalam kitab. Ahsaina artinya dicatat secara akuntansi atau secara statistik. Jadi gampangannya begini, kalau kamu ingin membuat catatan itu, bikin lembaran yang panjang, kolom itu berisi kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Minimal 78 cabang iman. Tulis di situ. Tambah lagi 78 dosa besar. Nah, setiap harinya Anda melakukan apa? Oh, contreng di sini. Oh, saya maksiat, contreng di maksiat. Oh, saya. Nah, sabar itu ketahuan nanti kalau selama hidupnya senantiasa mentaati Allah, itu baru masuk orang sabar. Bukan hanya sehari saja. Ya sehari ya sabar sehari. Tapi sabar yang akan diperhitungkan secara kumulatif nanti di akhirat ya seluruh digunggung itu. Apa sholatnya itu selama hidupnya ada yang bolong atau tidak? Nah, kalau sholatnya 5 waktu mulai dari awal dewasa sampai meninggal dunia penuh, oh berarti kita mendapat pahala sabar dari sholat. Nah, nanti pahala sabar dari puasa, pahala sabar dari menepati janji, pahala sabar dari berbuat baik, pahala sabar dari sedekah. Itu. Tapi sebaliknya nanti dapat pahala dosa, dapat dosa dari 78 dosa ini. Syirik, kafir, riya, masuk ke kolom yang negatif. Itu namanya akuntansi itu. Nah, nanti ketika kejahatan ini kita tobat, maka catatan kejahatan ini dihapus oleh malaikat. Nah, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Orang yang bertobat melaksanakan kebaikan, maka catatan kejahatan yang di kolom kejahatan itu dihapus oleh malaikat, diganti kebaikan, dipindah. Ya, ini catatan kejahatannya dipindah ke kolom baik gitu. Itu kalau kita mau itu diperintahkan oleh Allah sebenarnya, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Hendaklah setiap orang itu melihat apa yang sudah dilakukan untuk persiapan hari esok. Jadi kalau Anda itu akuntan ya buat tabel laris akuntansi amal masing-masing. Dicentrang ini sholat kita ini bulan ini
jam sekian bolong apa tidak. Itu sampai hari tutup usia itu. Nah, baru ketahuan kita ini orang sabar apa tidak gitu dari situ. Makanya pahalanya tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang sabar saja nanti yang akan diberi pahalanya tanpa hisab. Ya, berarti masuk surga tanpa dihisab itu. Orang sabar. Karena orang sabar itulah orang tawakal. Orang yang tawakal kepada Allah itulah sabar gitu loh. Tawakal karena kita selalu berusaha untuk bergantung kepada Tuhan saja. Menahan diri agar kita tetap bergantung kepada Allah. Itulah sabar. Tapi kita ditentukan kita termasuk sabar atau tidak, ya nanti resultante namanya itu, hasil akhirnya gitu. Lebih berat mana? Jangan sampai terlibat dosa yang dosanya tidak terhingga, dosa syirik. Walaupun sekali, kalau nggak pernah tobat, ini dosa syirik yang sekali nggak ditobati bisa menghapus loh, kebaikan hapus. Itu malaikat yang bekerja itu di akuntansi, Raqib dan Atid. Ada prosedurnya gitu. Tapi kalau kita kreatif ya bisa gitu. Tiap hari dimonitor. Ya begitulah. Perintah Allah begitu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Tapi kan kebanyakan kita nggak ngerti maksudnya apa itu. Jadi tenang-tenang aja, nggak ada hisab. Tiap hari tenang aja. Tadi saya melakukan dosa apa tidak? Nggak ada catatannya. Padahal itu harus kita catat itu. Supaya harus ikrar atau enggak? Ya enggak. Sepertinya kita sekarang berbuat musik. Bukan begitu. Bukan begini. Ini kesalahpahaman arti taubat ini. Taubat sebenarnya adalah berusaha semaksimal mungkin agar kita tetap berada dalam jalur as-sirat al-mustaqim. Itu yang taubat maknanya sebenarnya. Oleh karena itu Nabi yang maksum itu mengatakan saya bertobat minimal 70 kali tiap hari. Padahal dia maksum. Jadi bukan bertobat karena salah, tapi bertobat dalam rangka tetap berusaha agar dia terletak pada jalur as-sirat al-mustaqim. Itu tobat. Jadi nggak perlu pakai pernyataan saya bertobat, ya boleh, tapi yang penting amalnya, kelakuannya itu tetap berada dalam as-sirat. Itu yang disebut sabar itu. Sabar berusaha agar senantiasa kita mengikuti al-jabbar. Yang dikehendaki oleh al-jabbar adalah as-sirat al-mustaqim. Itulah taubat. Adapun kalau kita tergelincir, baru ada prosedur yang namanya mohon ampun, istighfar. Setelah istighfar kembali inabah, namanya inabah. Makanya dalam surat Ar-Rum disebutkan munibina ilaihi wattaquhu. Kembali kepada as-sirat al-mustaqim dan jaga wattaquhu, itu jaga. Nah, menjaga itulah sabar. Menjaga agar kita berada terus dalam sirat al-mustaqim, itulah sabar. Dan itulah inti tawakal di situ. Hanya bergantung kepada Allah saja. Hanya istilah-istilahnya aja ganti-ganti. Tapi kalau kita pahami, ya sebenarnya sama. Sabar, tawakal, takwa itu sama. Pada hakikatnya sama. Hanya istilahnya saja beda. Jam setengah ya. Sampai sekian aja dulu. Insya Allah dilanjutkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal